Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Tidak lama semenjak kepunahan bangsa Sodom dari muka bumi, dua kota di Mesopotamia, yaitu Babylon dan Niniwe, mengalami perkembangan pesat. Bangsa Babilonia adalah bangsa yang tidak mempercayai Allah. Mereka justru menyembah bintang-bintang. Salah satu dari bintang mereka tersebut adalah Marduk, yang merupakan bintang terbesar dalam pandangan mereka. Marduk, Tuhan terbesar mereka, dahulunya memiliki sebuah rumah teramat besar bernama Esagalia yang terletak di atas menara Babel. Bangunan besar ini dulunya merupakan tempat Marduk beristirahat. Setiap tahun pada musim semi di Babylon ada sebuah perayaan jahiliyah di mana masyarakat biasa memperbaharui sumpah mereka pada Tuhannya. Para imam akan menangis di hadapan Marduk hingga ia memberi ampunan atas kota itu. Seluruh bangunan pun kemudian dibersihkan dan sesajian dihidangkan untuk menghormatinya. Upacara itu berakhir dengan sumpah setia seluruh rakyat Babylon kepada Marduk. Namun demikian dalam perjalanannya, Marduk ternyata memiliki seorang pesaing, yaitu Raja Namrud. Siapakah Tuhan kalian? Engkau, wahai Namrud yang agung. Engkau, wahai Namrud yang agung. Namrud kemudian memberi hadiah bagi siapapun yang mengagungkannya dan yang memberi penghormatan di hadapannya. Namrud sungguh-sungguh dipercaya semua orang bahwa ia adalah Tuhan yang sebenarnya. Cepatlah, ayo cepat berangkat. Raja Namrud tidak suka kita menunggu lama. Ayo cepat. Pada masa awal pemerintahannya, Raja Namrud memerintah dengan keadilan dan kejujuran. Namun kesombongan merasuki hatinya. Sehingga lambat laun, ia sangat ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ia pun kemudian benar-benar mewujudkannya. Ia menghendaki gelar dan posisi barunya ini diukir dan disebarluaskan ke semua tempat. Kini rakyat Babylon harus mulai menerimanya sebagai Tuhan mereka dan harus menyembahnya. Tak peduli apa yang diperintahkannya, semua harus dipatuhi. Sah dan dalam sebuah pertemuan agung, para peramal bintang-bintang menyampaikan, Sebagaimana yang kami lihat dari posisi bintang-bintang, di negeri ini tahun ini akan lahir seorang bayi yang akan mengajak rakyat kepada agama baru. Bayi ini juga akan meruntuhkan kerajaanmu. Kami ingin engkau mengetahui kabar ini, wahai Namrud yang agung. Dengarkanlah kata-kata kami. Benar, percayalah pada ramalan kami, karena kami hanya hamba sayangmu. Kami ingin mengatakan kebenaran kepadamu, agar engkau dapat mengambil tindakan yang benar. Apa yang kalian bicarakan? Apa kalian tidak sadar dengan apa yang kalian katakan? Aku adalah Tuhan di Babylon. Aku adalah Raja Namrud. Akulah Tuhan segala yang ada di atas dan di muka bumi ini. Aku yang memberi hidup dan mati bagi kalian. Mulai sekarang, semua bayi laki-laki di Babylon harus dibunuh. Semua, iya, semuanya harus dibunuh. Di sudut kota Babylon tinggallah seorang pembuat patung bernama Azar. Ia sangat menghormati para dewa dan juga Raja Namrud. Akan tetapi, perintah Raja Namrud membuatnya sangat terpukul. Karena istrinya sedang hamil, ia sangat khawatir perintah Raja Namrud akan menimpa dirinya. Wahai istriku, aku takut kekejaman Namrud akan menimpa kita. Jadi, segera persiapkanlah dirimu. Aku akan membawamu keluar dari Babylon. Ada sebuah gua di dekat desa Ur. Kau harus tinggal di sana sampai bayi kita lahir dan perintah kejam itu dicabut. Terserah engkau, Azar. Bagaimana baiknya? Perintah bengis Raja Namrud pun diberlakukan dengan sepenuh kekuatan.
Awas, tentara Namrus datang. Tentara-tentara itu mendatangi setiap rumah yang diketahui baru ada ibu-ibu yang melahirkan. Semua digeledah. Buka pintu! Buka pintu! Ayo, berikan bayimu. Jangan ambil bayi kami. Iya, jangan. Berikan. Jangan bawa bayi kami. Demikianlah kebrutalan dan kebengisan telah menyebar luas di Babylon selama bertahun-tahun. Penuh kegetiran terdengar dari rumah-rumah penduduk. Jumlah bayi yang terbunuh pun mencapai ribuan. Wahai Namrud yang agung, semua bayi laki-laki di negeri ini telah kami bunuh, seperti yang kau perintahkan. Raja Namrud begitu gembira atas kabar yang didengarnya. Dia tersenyum puas sebagai monster yang baru meminum darah. Dia tidak tahu Allah yang Maha Kuasa mempunyai rencana lain. Nabi mulia yang dijuluki Allah sebagai Al-Khalili membuka mata di dunia untuk pertama kalinya dalam sebuah gua yang gelap dan dingin. Sang ayah yang takut akan kekejaman Raja Namrud akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sang ibu dalam gua gulita ini. Dan tahun demi tahun pun berlalu dengan cepat. Ibrahim, nama sang bocah, menjadi anak yang sangat cerdas dan pintar. Ia tumbuh dan besar dengan cepat. Suatu hari ia berkata pada ibunya, Ibu, tolong ceritakan siapa Tuhanku. "Apa?" Sang ibu kaget dengan pertanyaan itu dan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Akulah Tuhanmu. Lalu Tuhannya ibu siapa? Tuhanku sudah pasti ayahmu. Kalau ayahku Tuhannya ibu, lalu siapa Tuhannya ayahku? Pertanyaan apa ini anakku? Tentu saja Namrud telah Tuhan ayahmu. Lalu Bu, siapa Tuhannya Raja Namrud? Sang ibu sungguh kebingungan dengan pertanyaan ini. Ia tak mampu menjawab. Ia menjadi cemas. Inikah anak yang akan mengubah agama dan kepercayaan masyarakat Babilonia? Ibrahim kecil kemudian meninggalkan gua untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia pun melihat kilau matahari yang terbit di langit sebelah timur. Ia menjadi kagum, seakan-akan ia menemukan apa yang dicarinya. Wah, inilah Tuhanku, sangat indah dan juga bersinar terang. Ibrahim memperhatikan matahari sepanjang hari. Ketika senja datang, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, seiring hilangnya sinar matahari itu, hilang pula lah kekagumannya. Kalau dia itu memang Tuhan, maka dia tidak akan mungkin bisa menghilang. Ibrahim pun terus berjalan. Ibrahim terpukau kembali ketika ia menyaksikan bulan yang bercahaya di langit di kala malam. Iya, pasti ini Tuhanku. Dia indah sekali. Namun ketika ia bangun di pagi harinya, ia menjadi kecewa. Aneh, kenapa tidak ada? Kemana perginya? Dia menghilang. Tuhanku bukan seperti itu. Tuhan tidak akan mungkin pergi. Ibu dan anak yang menyelamatkan diri dari kekejaman Raja Namrud itu telah tinggal dalam gua yang gelap dan pengap dalam waktu cukup lama. Sementara itu Ibrahim merenung dari hari ke hari, mempertanyakan siapa Tuhannya. Beberapa tahun kemudian, Ibrahim pun meninggalkan gua dan mendatangi negeri Babylon. Saat itu, orang-orang di sana, terutama Namrud, berada dalam puncak kejahiliahan, kebengisan, dan kebrutalan. Ibrahim, yang hati dan pikirannya jauh dari sifat celah, menyaksikan dengan keheranan bagaimana rakyat Babylon berada dalam kesesatan yang mengerikan. Wahai rakyat negeriku, apa yang kalian sembah? Apakah dewa-dewa itu mendengar ketika kalian memanggil? Dapatkah mereka menolong ataupun melukai kalian? Jangan biarkan diri kalian diperdaya oleh setan dan nafsu kalian. Sesungguhnya, aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Aku memang orang dusun, tapi aku tidak sebodoh kalian. Sesuai dengan kehendak Allah,
Ibrahim pun berupaya keras mengajak setiap orang tanpa kecuali kepada akidah yang benar. Sayangnya orang-orang seakan bisu dan tuli terhadap ajakannya. Kesulitan ini sangat mengkhawatirkan Ibrahim. Ia bangun di tengah malam dan berdoa pada Allah. Ia meminta tolong pada Tuhannya untuk melawan orang-orang lalim yang menyakiti hatinya. Yang menyedihkan juga adalah ia harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya adalah salah seorang dari pembuat patung dewa tersebut. Untuk itulah ia berusaha menyadarkan ayahnya dahulu. Namun ternyata hati sang ayah diliputi kegelapan dan ia pun tersesat di lembah kehinaan. Sungguh sayang, Azar tidak dapat meninggalkan kekafirannya dan tetap menyertai tirani yang melawan kemauan suci anaknya. Ya Tuhanku, berikanlah keputusan kepadaku. Berikan kelapangan dan berkah kepadaku. Sadarkanlah sebagian dari mereka agar mereka bisa menerima kebenaran. Ya Tuhanku, maafkanlah ayahku karena dia adalah orang tersesat di antara orang-orang sesat. Jangan engkau lalaikan aku pada hari keputusanmu. Wahai penduduk negeri, kenapa kalian menyembah batu-batu yang tidak bisa membantu kalian? Mengapa kalian ruku dengan hormatnya di depan patung-patung itu dan berdoa kepadanya? Mengapa? Ini adalah tata cara nenek moyang kami. Marduk dan Namrus yang agung adalah penjaga kami. Kami meminta bantuan mereka ketika perang maupun damai. Kami tidak mempercayai siapapun kecuali mereka. Inilah yang kami lihat dan kami dengar hingga saat ini. Apa yang dapat kami katakan untuk membuktikan hal sebaliknya? Benar, engkau tidak dapat mengatakan apapun. Mereka tidak memberi keuntungan apapun pada kalian. Kenapa kalian bisa percaya begitu saja? Kalian sudah percaya pada imam-imam kalian yang pendusta itu. Kalian telah lupa pada Tuhan yang menciptakan kalian dari ketiadaan. Tuhan yang maha hidup dan maha besar. Wahai Ibrahim, kami tidak melakukan apapun kecuali yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Iya, dan orang-orang setelah kami pun melakukan hal yang serupa. Sesungguhnya, kalian semua telah berada dalam kesesatan yang nyata. Apa yang kau inginkan dari kami? Katakan dengan jelas dan katakan pula apa yang memberatkanmu. Lihatlah batu-batu itu. Mereka tidak bergerak dan tidak dapat menolong kita. Untuk apa kalian sembah? Jadi mereka tidak dapat mengirimkan mata air dan menurunkan hujan. Itu yang kau sebut dengan Tuhanmu, ha? Tentu saja tidak. Allah lah satu-satunya yang dapat mengatur segala sesuatunya di muka bumi ini. Dia itu tunggal, tidak memiliki sekutu. Singkatnya kau tidak menerima Tuhan kami, begitu? Mereka semua dapat hilang dan juga musnah. Yang abadi cuma satu, dialah Allah. Wahai Ibrahim, ketahuilah, engkau telah membuat marah orang-orang yang percaya kepada Marduk dengan memandang rendah Tuhan kami. Pelindungku hanyalah Allah. Hei Ibrahim, kami akan menghukummu kalau saja ayahmu bukanlah abdi Marduk. Hanya Allah lah yang memberikan kehidupan dan juga kematian. Lelaki ini adalah gila, jangan dengarkan dia. Aku ini bukan orang gila, hanya ingin mengingatkan kalian semua. Mungkin kau sedang mabuk Ibrahim. Kita bicarakan saja hal ini esok hari. Bagaimana? Hanya orang-orang yang menjadi permainan iblis yang kecanduan minuman. Mudah-mudahan Marduk memberi ampunan. Wahai penduduk negeri, berlindunglah kepada Allah yang maha pemurah dan juga bijaksana. Dialah Allah yang memberi kalian roti setiap harinya, memberikan gandum dan juga minuman untuk diminum. Dia juga lah yang menyembuhkan kalian saat sakit, membantu kalian saat membutuhkan pertolongan. Kembalilah kepadanya dan memujilah kepadanya. Kita tidak usah mendengarkan dia lagi. Dia bukan dari golongan kita. Kenapa kalian semua tidak mau mendengarkan peringatanku? Padahal kalian tahu dan juga mengerti bahwa yang aku katakan adalah benar. Apa engkau bermaksud mengatakan bahwa kami hanya mengikuti nafsu? Aku ingin mengetuk hati kalian. Bukalah hati kalian. Kami telah mendengar semua kata-katamu, wahai Ibrahim, tapi kami tidak peduli denganmu. Kenapa kalian tetap bersikeras pada sikap kalian? Wahai Ibrahim, kami ingatkan, jika kau terus-menerus menghina Tuhan kami, maka demi Tuhan kami akan menghajarmu. Sungguh engkau adalah manusia yang lemah, Ibrahim. Cabut kata-katamu, atau kau akan menyesal, Ibrahim. Untuk apa aku takut pada berhala-berhala kalian? Sementara kalian tidak takut pada apa yang diperintahkan oleh utusan Allah. Aku tidak peduli. Hei Ibrahim, jangan datang lagi pada kami. Ha? Ingatlah oleh kalian, Allah akan memberlakukan keputusannya antara kalian dan aku.
Bangsa yang terhina ini terus berada dalam kesesatan, keluar dari jalan yang benar. Mereka tidak mengindahkan peringatan Ibrahim. Seluruh hidup mereka dihabiskan untuk beragam kesenangan gaya Babylon. Mereka menenggelamkan diri dalam lautan kehinaan karena hati mereka telah gelap. Begitulah kesesatan dan dosa menjadi hiasan dalam hidup mereka. Mereka tak memiliki keinginan untuk bangkit dari mimpi indahnya yang menipu itu. Mereka menjadi marah tatkala bertemu dengan Ibrahim. Mereka tidak menyukai laki-laki yang berusaha membersihkan pandangan sesat mereka itu. Mereka memandang remeh ajakannya dan tidak mengindahkan pesan-pesan di dalamnya. Kemarilah Ibrahim, bergabunglah dengan kami. Marduk yang agung mengatakan bahwa kebenaran ada dalam minuman. Utusan Allah ini bagaimanapun tidak berkecil hati dengan hinaan dan celaan dari orang-orang tersebut. Ia terus berusaha mengajak umatnya untuk mematuhi wahyu yang agung tanpa kenal menyerah. Ia sangat sabar terhadap mereka berikut perlakuan buruknya, karena ia memiliki semua kebaikan dan kebajikan sebagai seorang rasul. Wahai Marduk yang agung, Tuhan langit, Tuhan orang-orang Babylon, Tuhan barat, timur, di bawah dan di atas bumi. Wahai Marduk yang agung, yang menentukan perang atau damai, dan kepada siapa sigurat-sigurat ini dibangun. Tapi itu semua, suatu kebohongan besar, bahwa bangunan batu yang diyakini oleh orang-orang itu dapat memberikan keberkahan. Hari-harimu dapat dihitung, aku pasti akan memerangkapmu. Sungguh engkau, wahai Namrud, kau adalah perwujudan dari Marduk. Kau manusia lemah, yang menciptakan kehidupan, apapun yang kau inginkan, dengan bersembunyi di balik berhala-berhala. Ketahuilah, bahwa tentara setanlah yang telah mengatur hidupmu dalam kesesatan dan tirani. Di Babylon, setiap tahun ada perayaan suci untuk dewa-dewa. Selama perayaan ini, orang-orang memperbarui bukti dan pengabdian mereka kepada Dewa Marduk. Halo sahabatku, bagaimana kabarmu? Perayaan akan dimulai sebentar lagi, dan kita akan benar-benar menikmatinya, kawan. Wahai kawan-kawanku, para bangsawan dan rakyat Babylon, datanglah dan serahkanlah pengabdian kalian pada Marduk yang agung. Agungkanlah dia, berikanlah pada dewa kita sesuatu yang terbaik yang kalian miliki. Jadilah orang-orang dermawan, agar kedermawanan tangan meliputi kita tahun ini. Mari, tenangkan pikiran kita dengan minuman anggur asigo ini, minuman suci para dewa. Mari kita berangkulan, kita nikmati bersama saat paling membahagiakan ini. Wahai putra Dewi Ishtar, marilah kita bersama ke tempat perayaan. Mari bergembira, ikutlah bersama kami. Ayo ikut bersama kami. Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak ikut bersama kami? Engkau setidaknya dapat berbakti pada Tuhan kami pada hari yang berbahagia. Hari ini ia berlaku sangat baik pada hamba-hambanya. Wahai Semoga Allah Ibrahim, mengampunimu. ikutlah bersama kami. Ibrahim kemudian menyusuri jalan-jalan di Babylon, hingga kakinya membawa ke rumah berhala yang paling besar di kota itu. Rumah berhala terbesar yang di dalamnya hiduplah Raja Namrud. Wahai dewa-dewa, kalian adalah pilar batu yang tidak mampu memberikan pertolongan, meski bagi diri kalian sendiri. Aku lihat banyak makanan segar dan bermacam-macam minuman di depan kalian. Tapi ternyata, kalian tidak menyentuh sama sekali. Pasti karena kalian tidak makan, kan? Apa yang terjadi pada kalian? Mengapa kalian tidak bicara? Mengapa kalian tidak mengatakan apapun? Kalian dan orang-orang yang percaya pada kalian adalah makhluk-makhluk yang patut dikasihani. La ilaha illallah. Suara Ibrahim memantul di rumah dewa-dewa itu. Dia amat marah kepada orang-orang yang menyembah belahan batu-batu yang tak hidup dan tak bergerak ini. Ia bersedih hati dan tak mampu memahami bagaimana mungkin umatnya bisa sedemikian buta dan menjadi mainan tangan-tangan setan. Tak ada pemenang kecuali Allah. Hentikan aku andaikan kalian benar-benar dewa yang memiliki kekuatan. Tahanlah aku. Di mana kekuatan dan keperkasaan kalian? Kehancuran kalian akan menjadi begitu menyedihkan. Kalianlah penyebab segala kebobrokan ini. Manusia yang paling bodoh adalah yang memilih dan menjadikan kalian Tuhan lalu menyembahnya. Mereka juga yang menempatkan kalian di tempat paling baik di rumah mereka dan bersujud di hadapan kalian. Dan engkau yang paling besar, Tuhan palsu yang disebut Marduk.
Aku tidak akan menghancurkanmu sebagai contoh dan pelajaran bagi mereka yang mempercayaimu. Aku akan mengalungkan kapak ini di lehermu. Ibrahim terus menghantam semua patung-patung yang diagungkan itu dan membuatnya menjadi serpihan-serpihan batu. Inilah akhir yang menyedihkan bagi batu-batu tak bernyawa tersebut, juga bagi orang-orang yang tunduk padanya. Kecuali berhala yang paling besar yang disebut Marduk, ia sama sekali tidak menyentuhnya. Pada hari itu terjadilah kegemparan di negeri Babylon. Orang-orang yang sedang berpesta pora terkejut dan berkumpul di depan rumah berhala itu. Apa yang terjadi di sini? Wahai pasuso yang suci, apa yang terjadi dengan dewa-dewa kita? Siapa yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab ini? Tuhan-Tuhan kita hancur semuanya. Mereka telah pecah berkeping-keping. Mereka telah dirusak dan dihancurkan. Hanya Marduk yang agung yang tidak tersentuh. Tidak terjadi apa-apa padanya. Wahai Istar yang agung, mimpikah yang kami lihat ini? Apakah ini sebuah mimpi buruk? Siapakah yang melakukan ini? Siapa? Apakah Ibrahim? Apakah dia yang melakukannya? Bisa jadi itu benar. Dia adalah orang gila. Sekarang mari kita cari dia bersama-sama. Orang-orang panik dan marah. Kejadian itu makin menambah kemarahan dan kekafiran mereka. Mereka tidak menyadari bahwa patung-patung itu yang bahkan tidak sanggup melindungi diri mereka sendiri bukanlah Tuhan. Hati, kesadaran dan mata mereka telah tertutup dari kenyataan. Lalu mereka mendatangi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kaukah yang telah menghina Tuhan kami? Kau telah menghancurkan Tuhan kami menjadi berkeping-keping dan menyakiti hati kami. Katakan yang sebenarnya, wahai Ibrahim. Kalau benar kau yang melakukannya, kenapa kau menyakiti hati kami dan Tuhan kami? Aku rasa yang melakukan itu Tuhan kalian. Jangan bercanda. Tentu saja dia tidak bisa melakukan itu, ha? Tanyakan padanya, mungkin dia bisa bicara. Engkau tahu dia tidak dapat bicara, wahai Ibrahim. Mungkin ia tidak suka makanan yang kalian suguhkan kepadanya. Atau mungkin ia marah karena kalian memiliki Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka pun tidak dapat berpikir. Agar kalian yakin, bertanyalah padanya dan lihatlah sendiri. Cukup. Kau lebih tahu dari kami kalau dia tidak dapat bicara, wahai Ibrahim. Lalu kenapa kalian tetap tidak peduli? Mereka tidak dapat berbicara ataupun berpikir. Sungguh sayang. Kalian semua sama saja. Kalian tidak dapat berpikir. Kalian seperti sebilah batu yang tidak berhati dan tidak dapat melakukan apapun. Sungguh sayang. Hei Ibrahim, kenapa kau berani bicara tidak sopan kepada kami? Aku berbicara mengenai kalian, agar kalian semua melihat kenyataan. Sehingga kalian terbangun dari tidur panjang kalian. Kata-kata Ibrahim menggetarkan hati mereka untuk beberapa saat. Seperti kilat menyambar di kegelapan malam. Pikiran mereka bingung, segala sesuatu yang mereka yakini benar selama ini menjadi kacau balau. Dan mereka menundukkan kepala di keheningan. Mari kita renungkan apa saja yang baru dia katakan. Mari berusaha memahaminya. Coba kita dengarkan dengan hati dan pikiran yang jernih. Orang bijak dahulu pernah berkata, carilah kenyataan di kegelapan malam. Sekarang mari kita pulang ke rumah dan memikirkan lebih jauh tentang hal ini. Ibrahim merasakan untuk pertama kalinya ada sesuatu yang berubah dalam hati orang-orang Babylon. Dan itu sungguh ia harapkan. Ia tahu bahwa hanya Allah yang dapat menunjuki orang-orang itu jalan yang benar. Ia hanya perantara. Ia hanya sarana. Ia hanyalah seorang hamba. Seorang hamba yang hanya bertugas mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Malam hari menyelimuti Babylon bagaikan sebuah tabir hitam. Rakyat Babylon sangat disayangkan tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan kepadanya. Dan mereka pun terjaga dengan diselimuti oleh tabir hitam yang lebih gelap dari malam. Cahaya harapan telah pergi sebelum bersinar. Rakyat Babylon pun kembali pada kesesatannya disebabkan setan telah bertahta di hati mereka. Sementara itu mereka tidak berniat sedikit pun untuk terbebas dari cengkraman setan itu. Katakan padaku apa yang telah terjadi. Wahai Namrud yang agung, junjungan kami, seorang durhaka yang bernama Ibrahim menghancurkan dewa-dewa kita dengan kapaknya. Dia hanya membiarkan Marduk tidak tersentuh sama sekali. Dan tindakannya itu telah membuat kami semua marah besar. Untuk kalian dan orang yang kalian sembah, kalian benar-benar menyembah batu-batu itu dan mengabaikan Allah Tuhan langit dan bumi.
Tuhan yang telah menciptakan kalian, yang menyediakan makan dan minum bagi kalian. Sementara patung-patung itu tak dapat memberikan keuntungan apapun. Kami tidak dapat mendengarkanmu lagi. Kami akan menghukum orang yang tidak berlaku sopan kepada Tuhan-Tuhan kami. Dan kami telah bersabar hingga sekarang karena ayahmu Azar adalah abdi setia Marduk. Sekarang tidak ada seorang pun bisa membebaskanmu dari tangan kami. Itulah hukumannya akan kau alami. Ibrahim lalu dikirim ke penjara untuk menerima ganjarannya berupa siksaan, perbudakan, dan penderitaan. Perlakuan yang juga dialami oleh utusan-utusan Allah sebelum dan sesudah Ibrahim. Kesalahan satu-satunya adalah karena ia memberi peringatan kepada rakyat Babylon. Ia hanya berusaha menyelamatkan rakyat Babylon dari bahaya api neraka yang menanti mereka. Wahai Ibrahim, kuharap kau menyukai tempat kami. Kami telah memesan tempat terbaik untukmu. Kau seharusnya belajar bahwa tidak ada yang boleh bermain-main dengan Tuhan kami. Sekarang berjalan dan bergeraklah, dan jangan berhenti. Ayo jalan. Wahai junjungan kami hadapkan padamu seorang hambamu yang aneh ini. Kaukah yang telah membawa agama baru dan Tuhan baru? Katakan, kaukah yang telah menghina agama rakyat Babylon dan juga para tuhannya? Dan apakah kau juga yang telah mengatakan kebohongan tentang pemerintahanku dan ketuhananku? Kau kira kau ini siapa? Hah? Aku mengatakan kebenaran kepada mereka dan juga mengajak mereka. Kau harus bersikap lebih sopan saat bicara denganku. Sekarang katakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu? Ayo katakan. Tuhanku memberikan hidup dan mati, Tuhan. Itu bukan apa-apa. Aku juga bisa memberi hidup dan mati. Engkau akan melihat dengan kepalamu sendiri. Ngawal, cepat bawa orang kemari. Sekarang. Namrud mengatakan bahwa dialah yang memberi makan pada orang-orang. Ia juga percaya bahwa ia pun memiliki kekuatan gaib untuk mengambil dan memberi hidup layaknya Tuhan. Wahai Namrus yang agung, kami bawakan 2 orang seperti yang kau perintahkan. Aku perintahkan kepadamu pengawal, bunuh salah satu dari mereka. Wahai Namrus yang agung, Baiklah. apa yang hamba lakukan? Maafkan hamba. Sekarang biarkan yang satunya pergi. Beri hadiah untuknya agar ia menikmati kedermawananku. Beribu-ribu terlimpah untuk engkau, wahai Namrud yang agung. Tuhan kami, Tuhan kami. Kau lihat Ibrahim, aku bisa memberi mati dan bisa memberi hidup. Abadilah engkau, wahai Namrud yang agung. Engkau maha besar, engkaulah Tuhan kami. Saksikan itu Ibrahim, aku memberi hidup pada seseorang dan mengambilnya dari orang lain. Wahai Namrus yang agung, kedamaian bergantung padamu, Tuhan kami dan junjungan yang maha agung. Engkaulah Tuhan yang memberi makan kami. Wahai Namrud, kau hanyalah orang yang haus darah. Sekarang coba kau buktikan. Buatlah matahari terbit di sebelah barat, seperti Tuhanku yang menerbitkannya di sebelah timur setiap pagi. Inikah kata-katamu? Kau tidak mengakui ketuhananku. Baiklah kalau begitu, aku akan menghukummu dengan hukuman yang tak pernah terlupakan, agar semua rakyat Babylon tahu akan kekuatanku. Biar hukuman ini diceritakan orang turun-temurun, dan kisah ini akan diceritakan dari mulut ke mulut. Aku akan melakukannya sebagai contoh bagi orang yang berani berlaku demikian di waktu mendatang. Dan aku yakin tidak seorang pun berani melakukan hal itu, Ibrahim. Sekarang kau akan kupenjarakan. Aku tidak akan memohon kepadamu. Di atas ketuhananmu ada Allah Maha Kuasa. Sikap Raja Namrud layaknya sikap musuh-musuh Allah yang lain, yang menjadi abdi setan dan nafsunya, yang hidupnya berisi tirani dan kebengisan. Sikap seperti ini juga merupakan sikap orang-orang yang bekerja untuk melanjutkan cara hidup mereka yang dilingkupi aib dan kehinaan. Kapanpun mereka bertemu dengan utusan Allah, mereka pasti menjadi gila dan berang. Mereka tak segan-segan untuk menumpahkan darah karenanya. Mereka menegakkan kekuasaannya di atas kubangan darah. Mereka akan berusaha mempertahankan mahkota dengan menunjukkan pengaruh dewa-dewa dan kadangkala dengan perlakuan kejam. Mereka akan selalu bersedia untuk menumpahkan darah dan air mata kapanpun diperlukan. Ibrahim dan juga rasul-rasul yang lain dikaruniai Allah kelembutan dan kemurahan hati untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka keselamatanlah bagi mereka. Mereka adalah orang-orang berani yang mampu berdiri melawan para tirani dengan segala kebengisan dan kekejamannya.
Dan hanya para rasul inilah yang mampu menunjukkan kelemahan dan jati diri mereka. Sementara Ibrahim adalah salah satu dari rasul-rasul itu. Dia adalah abdi Allah dan ayah dari umatnya. Wahai bangsawan Babylon, pejabat pemerintahanku, dan para pengikut setia Marduk, katakan padaku, hukuman apa yang patut kita berikan pada orang yang telah menentang, menghina, menyumpahi, bahkan menghancurkan Tuhan kita? Wahai junjungan kami yang agung, sumber kehidupan bagi Babylon, lelaki muda ini telah kehilangan akalnya. Dia pasti telah dipengaruhi oleh setan. Itu benar, dia tidak punya akal. Wahai Namrud yang agung, kita harus menghukumnya dengan cara tertentu, sehingga menjadi contoh bagi rakyat Babylon. Hukumannya akan diingat. Iya, kau benar. Hukuman ini haruslah menjadi contoh bagi dunia. Hukuman yang bisa menyenangkan Tuhan-Tuhan kita. Hukuman macam apa yang ada dalam benak Raja yang agung? Katakan padaku pendapatmu. Apa yang terpikir olehmu? Baginda, haruskah kita cincang dia menjadi serpihan seperti yang dilakukan pada Tuhan kita? Wahai sang raja, kita lemparkan saja dari puncak Zigurat. Tidak, tidak. Kita kelupaskan saja kulitnya, Baginda. Aku akan melemparnya ke dalam api. Api yang akan membuat Tuhan matahari makin bercahaya dan akan kubakar dengan tungkunya. Bagus sekali, wahai raja yang agung. Kau tahu yang terbaik untuknya. Wahai bangsawan Babylon, saksikanlah kebesaranku, tunggulah kemurkaanku, dan lihatlah kematian orang yang menentangku. Kalian boleh pergi sekarang. Kemari, kau hai budak-budak keparat. Cepatlah kemari. Tumpuklah kayu-kayu ini dan bawa pula kayu-kayu kecil ini. Ayo, kamu. Ayo bawa kayu-kayu kecil ini. Kita harus membuat tumpukan kayu dari gelondongan-gelondongan ini. Aku bilang cepat. Cepat. Sekarang pergi dan nyalakan api itu. Ayo. Ayo bakar. Wah, apinya besar sekali. Tuhan Namrud yang murka. Indah sedapnya. Biar kau rasakan kain itu. Kau melihat api besar ini. Bawa dia ke tapel telah siap. Api sedang panas-panasnya. Namrud yang agung memerintahkan, ikat dia dengan kencang sampai tidak bisa bergerak. Sekarang siap-siaplah. Wahai Allah, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai Allah, aku mohon perlindungan hanya kepadamu. Dan aku hanya percaya kepadamu. Hanya kepadamulah aku kembali. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Tidakkah kau melihat kekuatan dari Namrud yang agung? Dia adalah pedang Marduk dan bayangan di muka bumi. Dia yang akan menghukum siapa yang tidak menerima Tuhan-Tuhan kita. Juga membakar para penentang di antara kita. Hidup Raja Namrud! Api itu yang menerima perintah suci menjadi dingin dan menyejukkan. Ia tiba-tiba berubah menjadi taman-taman mawar. Nyala merah berubah menjadi mawar yang merah. Kekuasaan Allah kemudian menyelamatkan sang Rasul yang dijuluki Al-Khalili ini. Ia menjaganya dari bahaya yang paling kecil sekalipun. Wahai penduduk Babylon, Namrud yang agung menyatakan bahwa hari ini adalah hari raya. Bersenang-senanglah kalian. Demikianlah rakyat Babylon menghibur diri mereka seperti hilang ingatan sepanjang minggu.
sementara api semakin padam dan gunungan api tersebut mengecil dan semakin mengecil. Oh, Marduk yang suci, tidak dapat dipercaya. Apa itu? Lihat, lihat. Dapatkah kalian melihat? Bukankah itu Ibrahim yang sedang duduk di tengah-tengah api? Lihatlah. Apa yang kau katakan? Isar yang mulia, itu adalah Ibrahim. Ya, itu Ibrahim. Isar yang mulia. Seluruh rakyat Babylon tak dapat mempercayai penglihatan mereka. Mereka menatap sekeliling tidak mengerti karena mereka sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Allah telah menjaga Rasulnya. Sungguh suatu keajaiban. Ini merupakan kejadian yang belum pernah dilihat maupun didengar. Akan tetapi, suatu keajaiban yang jelas nampak itu pun tak mampu membawa orang-orang yang hatinya telah tertutup dari jalan yang benar untuk sadar terhadap seruan Ibrahim. Mereka tidak percaya. Hati mereka yang telah membatu tidak akan melunak. Mereka lebih suka menolak karena menuruti hawa nafsu adalah lebih mudah bagi mereka. Demikianlah masyarakat yang telah diberi kemurahan oleh Allah ini tenggelam dalam kegelapan dan kekafiran. Ya Allah Tuhanku, terpujilah Engkau yang telah membawaku ke jalan yang benar. Karena Engkau menjadikanku cahaya bagi orang-orang yang diperbudak berhala. Engkau berkehendak untuk membawa siapapun ke jalan yang benar. Segala puji bagimu, ya Allah. Wahai Ibrahim, walaupun orang-orang Babilonia menolakmu, kami tetap mempercayaimu. Kami mempercayaimu dan percaya pada apa yang kau bawa untuk kami. Dan kami telah mendapatkan keselamatan bersamamu. Semoga Allah menjadikanmu sebagai pemenang. Mulai sekarang kami akan bersamamu. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan. Karena kami takut pada kaum tirani Babilonia. Hai saudaraku, dan engkau Sarah, hanya kalianlah yang mempercayaiku di antara orang-orang kafir itu. Tuhanku telah melembutkan hati kalian dan memberi kalian kemuliaan hidayah ini. Kita harus cepat pergi dari sini. Kami akan selalu bersamamu, wahai Ibrahim. Mulai sekarang kami akan mengikutimu. Wahai rakyat Babylon, aku terlahir di sini bersama kalian. Aku tumbuh bersama kalian. Dan ketika aku di sini, aku dikaruniai hidayah Allah. Akan tetapi, kalian membantahnya. Kalian mengeluhkannya. Kalian berlomba-lomba dalam membangkang. Kalian telah berkata bohong. Aku menjauh dari kalian, dan kalian menjauhlah dariku. Demikianlah Ibrahim, Lut, dan Sarah meninggalkan Babylon. Mereka pergi mengikuti perintah Allah. Sesaat setelah Ibrahim dan dua orang yang mempercayainya meninggalkan Babylon, kemurkaan Allah tak lama kemudian sampailah ke kota itu. Beribu-ribu, bahkan berjuta-juta nyamuk memenuhi seluruh tempat. Seakan-akan kota megah Mesopotamia berada dalam mimpi buruk yang mengerikan. Negeri Babylon yang tak pernah kekurangan hiburan dan tawa kini sunyi mencekam. Binatang keparat, tinggalkan aku, menjauhlah dariku. Sudah kukatakan, menjauhlah dariku. Pengawal! Pengawal! Cepat kemari, tutup semua pintu. Lihat, binatang ini dari sini. Cepat lihat, tutup semua pintu. Tutup! Aku tak ingin melihatnya lagi. Tidak tahukah nyamuk-nyamuk keparat ini sedang berhadapan dengan siapa dia? Lihat, negeri dan kotaku telah rusak semuanya. Mengapa mereka tidak takut padaku? Aku merasa diriku agak lemah. Aku adalah Namrud yang agung. Tuhan, tolonglah aku. Mengapa mereka bisa masuk ke dalam? Prajurit! Aku sudah menyuruh kalian untuk menutup semua pintu dan jendela. Bunuh binatang-binatang keparat ini, cepat! Tuhan palsu Babylon itu tak mampu berbuat apapun di hadapan seekor nyamuk kecil. Kelemahannya makin menjadi-jadi. Ia berteriak-teriak dan meminta pertolongan. Akan tetapi, ia tak mampu menemukan jalan keluar bagi persoalannya. Segala yang dimilikinya, kerajaan dan kekuasaannya, tak berarti apapun di hadapan seekor nyamuk. Ia tak dapat berbuat apapun menghadapi nyamuk yang tak kenal menyerah itu. Tinggalkan aku. Jangan mendekati aku. Jangan. Binatang keparat. Berhenti. Jangan lagi. Tinggalkan aku. Namrud sang tirani meninggal dengan tragis dan mengenaskan oleh seekor nyamuk yang masuk ke otaknya. Allah telah mengambil nyawa sang tirani yang mengaku sebagai Tuhan, memberontak dan melawan kebijaksanaannya, dan bertindak sebagai monster yang haus darah.
orang yang mendapatkan keselamatan adalah yang mengikuti Allah. Sejarah ini penuh dengan contoh para pembangkang yang melawan Allah dan senang membantah padanya. Hal ini telah menjadi cerita dari dahulu kala hingga nanti di hari keputusan. Semoga kedamaian terlimpah kepada orang-orang yang menyerahkan diri mereka